Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani, NIM 2023 0110 Saya dari kelas 3C, Prodi PGSD. Dan di sini saya akan menjelaskan 4 metode pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran PBL, yang kedua PJBL, yang ketiga inquiry, yang keempat discovery learning. Langsung saja saya akan menjelaskan metode pembelajaran PBL. Metode pembelajaran PBL adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pemecah masalah aktif. Dalam metode ini, bukan hanya menghafal fakta-fakta, melainkan siswa diajak untuk memecahkan masalah dunia nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Dan adapun penerapan PBL yang saya ambil dari kelas 4 SD, yang pertama, adapun tema yang diambil yaitu sistem tata surya. Permasalahannya yaitu kenapa planet-planet tidak jatuh ke matahari. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama itu orientasi, yang guru mengajukan pertanyaan pembuka dan memandu siswa untuk memahami masalah. Guru bisa menunjukkan gambar atau video tentang sistem tata surya. Yang kedua itu organisasi. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mencari informasi tentang gaya gravitasi, orbit planet, dan faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan planet. Yang ketiga yaitu akuisisi informasi. Siswa mencari informasi di berbagai sumber seperti buku, internet, atau wawancara dengan ahlinya. Yang keempat itu pemrosesan informasi. Siswa menganalisis informasi yang telah dikumpulkan, dan mendiskusikannya dalam kelompok dan membuat kesimpulan. Dan selanjutnya yaitu melakukan presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kesimpulannya di depan kelas. Yang keenam yaitu evaluasi. Guru memberikan umpan balik terhadap presentasi siswa dan melakukan evaluasi pemahaman siswa. Dan yang kedua yaitu pembelajaran PJBL. Metode pembelajaran PJBL adalah proses belajar yang dimulai dengan sebuah pertanyaan atau masalah nyata yang menantang siswa untuk merancang, mengembangkan, dan mempresentasikan solusi. Proses ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Adapun penerapan yang saya ambil dari kelas 4 SD, yaitu tema yang saya ambil yaitu lingkungan. Permasalahannya yaitu kenapa sampah di lingkungan sekitar semakin banyak, dan langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama itu melakukan orientasi. Jadi guru mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar setelah mendiskusikan masalah sampah yang mereka temui dan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu melakukan organisasi, yaitu membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok memilih jenis sampah tertentu, atau misalnya seperti sampah plastik, kertas, organik untuk diteliti lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu akuisisi informasi. Siswa mencari informasi tentang jenis-jenis sampah, dampaknya terhadap lingkungan, dan cara mengolah sampah yang baik. Mereka bisa melakukan wawancara dengan petugas kebersihan, mencari informasi di internet, atau membaca buku. Yang keempat yaitu permasalahan informasi. Siswa menganalisis informasi yang diperoleh dan mendiskusikan dalam kelompok dan merancang solusi untuk mengatasi masalah sampah. Misalnya membuat poster kampanye atau pengurangan daur ulang atau pengurangan sampah, membuat komposter sederhana atau membuat produk daur ulang dari sampah. Dan yang kelima itu presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Dan yang keenam yaitu melakukan evaluasi. Guru memberikan umpan balik terhadap presentasi siswa dan melakukan evaluasi pemahaman siswa. Dan yang ketiga yaitu inquiry learning. Metode pembelajaran inquiry learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menetapkan siswa sebagai pencari aktif pengetahuan. Dalam model ini, siswa didorong untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan jawaban sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dan adapun tema yang saya ambil yaitu sains. Adapun permasalahannya yaitu mengapa es batu mengapung di air. Langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa yaitu siswa melakukan percobaan dengan berbagai jenis benda, misalnya kayu, logam, plastik, dan lain-lain.
dan mengamati apakah benda-benda tersebut mengapung atau tenggelam. Mereka kemudian mencari bahan tentang kepadatan benda dan hubungannya dengan mengapung atau tenggelamnya suatu benda tersebut. Dan yang keempat yaitu discover learning. Metode pembelajaran discover learning adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses menemukan pengetahuan baru, alih-alih hanya menerima informasi yang diberikan oleh guru. Siswa didorong untuk mencari, menyelidiki, dan menemukan konsep-konsep penting secara mandiri. Dan adapun contoh penerapan discover learning yang saya ambil dari kelas 4. Tema yang saya ambil yaitu tata surya. Dan adapun contoh penerapan discover learning yang saya ambil dari kelas 4, yaitu temanya itu tata surya. Pertanyaannya yaitu apa yang akan terjadi jika bumi tidak berputar, dan kegiatan yang disuruh oleh guru yaitu siswa dibagi menjadi kelompok, dan setiap kelompok diberi bola dunia kecil, senter, dan kertas. Siswa diminta untuk mensimulasikan pergerakan bumi mengelilingi matahari dan perputaran bumi. Apa porosnya menggunakan alat yang disediakan.